kami sampaikan bahwa jamaah haji yang sudah berada di Tanah Suci saat ini sebanyak 170.000 jamaah atau kurang lebih 83%, dan ini akan berubah seiring dengan kedatangan jamaah haji gelombang kedua dari tanah air ke Arab Saudi. Demi sampaikan pula kepada jamaah haji dan warga negara Indonesia di tanah air, kami menyampaikan juga bahwa kami dari bidang layanan tugas lansia dan disabilitas dan PKP2JH dapat memberikan informasi berkaitan dengan tugas-tugas yang kami emban, yaitu antara lain layanan kami berikan sejak kedatangan di Arab Saudi, yaitu di Bandara Jeddah dan maupun di Bandara Madinah. Begitu pula pada saat jamaah haji berada di hotel ataupun di akomodasi, dan juga pada saat pelaksanaan ibadah di Masjid Nabawi dan Masjid Makkah Al-Mukarramah. Antara lain kegiatannya adalah pada saat ibadah di Madinah, para jamaah haji dapat melaksanakan ibadah di Rodoh, tentunya ini suatu hal yang luar biasa, dan kami mohon kepada jamaah haji dapat melaporkan ketika melakukan ibadah, yaitu melaporkan kepada siapa? Ketua kloternya. Lalu kloter melakukan kepada sektornya sehingga dapat teridentifikasi siapa yang melakukan ibadah Rodoh. Sehingga nanti pada saatnya para jamaah haji dapat berkumpul di titik pintu 365, sehingga para petugas dapat memberikan layanan kepada jamaah haji untuk beribadah kepada Rodoh. Berikutnya pada saat ibadah di Makkah Al-Mukarramah, jamaah haji juga dapat memberikan, tentunya para jamaah haji lansia dan disabilitas dapat diberikan layanan komunikasi atau difasilitasi oleh petugas PP Arab Saudi dalam bentuk layanan penerangan, yaitu penyampaian informasi kepada jasa penerangan. Dan ini juga bentuk layanan tambahan kepada semua jamaah haji, tentunya jamaah haji lansia. Dan ini bentuk tambahan informasi kepada masyarakat dan jemaah haji, tentunya sangat bermanfaat. Adapun informasi yang kami sampaikan adalah prosedurnya adalah bahwa jamaah haji yang ingin beribadah umroh wajib tentunya diinformasikan dapat melapor kepada petugas kloternya, lalu petugas kloter dapat menyampaikan kepada petugas sektornya, lalu petugas sektornya dapat menyampaikan informasi kepada petugas Dakres, sehingga jamaah haji yang akan melakukan ibadah umroh wajib dapat terdata dengan baik. Dan ini pun juga dapat dilakukan melalui kartu kendali, sehingga para jamaah haji dapat diberikan layanan dengan baik. Sehingga dan kami pun juga dapat mendata siapa saja dan berapa banyak jamaah haji lansia yang dapat diberikan layanan seperti itu. Ya, tentunya para jamaah haji dan pendampingnya dapat melaporkan kegiatan umroh wajibnya kepada siapa? Kepada ketua kloternya. Lalu ketua kloternya dapat melaporkan kepada ketua sektornya. Lalu ketua sektornya dapat melaporkan kepada dakernya, sehingga kami pun dapat mendata berapa banyak jamaah haji lansia yang melakukan ibadah umroh wajibnya. Setelah itu, para jamaah haji yang sudah melaporkan dapat berkumpul di titik-titik yang sudah ditentukan, yaitu berada di Ship Amir. Ya, di sana juga ada petugasnya. Lalu titik mana lagi? Titik di Jabal Ka'bah. Petugas akan menjemput, memberikan layanan, memfasilitasi kepada jasa penerangan berupa kursi roda. Dan ini juga dapat membantu para jamaah haji lansia beribadah dengan tertib dan nyaman. Adapun biaya adalah sebesar 250 rial sampai 300 rial, sehingga jamaah haji dapat terinformasi bahwa ini layanan berbayar kepada jasa penerangan. Berikutnya, jamaah haji juga dapat menggunakan kursi roda yang ada di sektor, dan ini dapat digunakan secara gratis, ya, kursi roda yang berada di sektor. Silakan gunakan, ya, lalu dikembalikan setelah dipakai. Itu informasi yang dapat kami sampaikan kepada jamaah haji lansia, terutama dapat menggunakan fasilitas kursi roda yang ada di sektor. Himbauan kami sampaikan kepada seluruh jamaah haji yang ada di Tanah Suci, para jamaah haji khususnya lansia dan disabilitas, agar senantiasa mendahulukan ibadah wajibnya dibandingkan ibadah sunnahnya, ya, mengingat kondisi cuaca yang saat ini sangat panas. Tentunya kami berharap jamaah haji lansia dan disabilitas tidak banyak beraktivitas di luar ruangan, ya. Begitu pula para jamaah haji lansia dan disabilitas agar lebih fokus kepada persiapan menjelang proses Armusna, yaitu Arafah, Musdalifah dan Mina, sehingga ini puncak ibadah, ya, jamaah haji yang sudah ditunggu-tunggu. Kami sampaikan kepada para pendamping jamaah haji lansia dan disabilitas agar senantiasa berkomunikasi dengan para petugas sehingga dapat informasi yang jelas dan benar, jangan sampai ini dimanfaatkan oleh para orang yang tidak bertanggung jawab.